Nah, sekarang yang ketiga, terus solusinya gimana Mas Dika biar gula darahnya itu bisa stabil dan diabetesnya perlahan-lahan akan normal kembali dan nggak akan kambuh selama bertahun-tahun. Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan, tapi pada prinsipnya adalah benahi yang namanya insulin resisten dan kemudian kontrol lonjakan-lonjakan gula baik dari dalam ataupun dari luar. Itu prinsipnya. Dan untuk tindakan-tindakan nyatanya akan kita bahas satu persatu. Pertama, lakukan puasa intermittent fasting. Teman-teman, insulin ini nggak bisa dibakar ya. Dia hanya akan bisa turun pada saat tubuh tidak mengalami yang namanya lonjakan-lonjakan gula. Padahal, semua makanan yang kita makan, selama dia mengandung lemak, mengandung protein, dan kemudian mengandung karbohidrat, maka dia pasti akan melonjakkan kadar gula di dalam darah. Nah, pada saat lonjakan gula darah itu terjadi, ya insulinnya akan diproduksi, akan ikut naik. Artinya insulin resistennya tidak membaik. Kalau makan itu naikin hormon insulin, maka cara nurunin hormon insulin adalah dengan cara nggak makan. Nah, nggak makan ini adalah disebut puasa. Banyak puasa yang bisa kita pilih ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tapi puasa yang paling mudah dilakukan oleh siapapun adalah puasa intermittent fasting. Intermittent fasting adalah puasa yang enggak makan, tapi masih boleh minum sejak jam 8 malam sampai jam 12. Tapi Anda masih boleh minum. Masih bisa minum air putih, masih bisa minum kopi atau teh tanpa gula. Nah, pada saat kita melakukan puasa intermittent fasting, maka kita nggak dapat makanan, sehingga lonjakan gula darah itu nggak terjadi, sehingga hormon insulin itu akan semakin turun dan akan terbuang oleh tubuh. Sehingga pada saat hormon insulinnya turun, gula darahnya tidak terjadi lonjakan, maka lambat laun pelan-pelan resistensi insulin ini akan semakin membaik. Dan nggak hanya itu, pada saat tubuh kehabisan cadangan gula, maka tubuh akan mencari sumber bahan bakar lain, yaitu lemak badan kita. Jadi kalau teman-teman di sini mengalami diabetes sekaligus obesitas, langkah ini juga selain memperbaiki kondisi diabetes, juga akan mengurangi lemak badan Anda, akan mengurangi berat badan Anda, sehingga nanti diabetesnya membaik, Anda juga dapat bonus langsing gitu ya. Yang kedua, dengan mengkonsumsi kopi. Teman-teman, kopi itu selain nikmat untuk diminum, ternyata dia punya banyak sekali manfaat kesehatan ya. Ada sebuah video yang menarik, dia membahas 10 manfaat kopi untuk kesehatan dan kecantikan. Nanti